Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Kalian sudah lihat judul dan thumbnailnya? Indonesia belajar AI di blockchain artinya apa? Pemerintah Indonesia dan 500 lembaga pendidikan itu sedang belajar teknologi blockchain dan implementasi AI, Artificial Intelligence. Saya akan menjelaskan kenapa ini sangat menarik untuk kalian ikutin dan kalian punya kesempatan juga untuk bisa partisipasi. Oke, let's go! Oke, jadi demonstrasi AI, Artificial Intelligence yang pertama dilakukan berjalan di blockchain, internet komputer, itu diklaim sama mereka sebagai satu-satunya blockchain yang mampu untuk bisa menangani komputasi skala tinggi. Karena kan AI itu butuh komputasi skala tinggi. Dan ada banyak memang hype seputar AI dan blockchain, token berbau AI. Nah, ini semua penerapan yang berbeda-beda. Tapi internet komputer percaya kalau yang mereka lakukan, mereka ingin demonstrasikan di sini, itu bisa berjalan secara langsung di blockchain. Dan nanti akan ada penjelasan dari si Dominic Williams di video yang ada di channel YouTube mereka di Dfinity tentang gimana AI itu bisa melakukan klasifikasi gambar yang diberikan, dan itu melibatkan yang mereka sebut neural network. Nah, neural network ini berjalan di smart contract, di dalam sebuah smart contract, dan itu sudah dikompil ke dalam WebAssembly atau WASM, karena itu memang yang mereka pakai berjalan di internet komputer. Nah, di sini nanti mereka bakal menjelaskan bahwa ada website, dan laman webnya ini dibuat oleh smart contract yang kalau di ICP itu namanya Canister, dan itu punya kemampuan AI. Kemampuan AI jadi mereka klaim langsung bener-bener ada di dalam blockchain, jadi implementasi AI dan blockchain yang kelihatan nyata. Nah, si Dominic Williams ini klik logo ICP terus disuruh pilih gambar. Nah, pilih gambar yang mau diklasifikasikan. Pertama mereka lihat itu tentang gambar macan ya. Dia ngomong memang butuh waktu sih, sekitar 10 detik sekarang. Karena mereka perlu memproses 20 miliar instruksi WASM atau WebAssembly tadi. Cuman bakal lebih cepat nanti katanya di masa depan. Nah, ternyata hasil dari demonstrasi yang gambar pertama ini benar kalau si AI bisa mengenali gambarnya itu adalah sebuah gambar macan. Nah, kemudian yang kedua dia coba nih gambar yang kalau kata dia itu agak lebih rumit karena itu ada secangkir kopi di atas celana jeans, dan dia bilang nanti bakal ada enhancement ke depannya di mana mereka bakal mendukung instruksi yang mereka sebut instruksi SIM, dan itu yang secara dramatis bisa mempercepat proses AI itu mengenali sebuah gambar. Nah, ternyata di contoh gambar yang kedua ini pun mereka bisa berhasil mengklasifikasikan bahwa itu espresso, cangkir kopi, dan ada celana jeans. Jadi mereka coba lagi nih gambar yang terakhir, yang katanya gambarnya lebih sulit lagi, lebih rumit. Ya, mereka pakai mobil Porsche ini ya, yang bukan ditabrak sama expander kemarin lagi viral, tapi mobil Porsche ini atapnya terbuka dan harusnya tuh pakai contoh Lambo sih memang ya, karena kan di crypto biasanya Lamborghini Lambo gitu. Tapi nggak apa-apa. Di gambar ini sulit karena ada bayangan matahari, bayangan pohon, dan lain-lain. Jadi sulit. Cuman bener, klasifikasinya juga. Mereka tahu itu sports car, ada roda mobilnya, dan bisa mengenali kalau atapnya terbuka juga. Padahal bagian convertible-nya, bagian atap terbukanya itu kan kayak di gambar tuh kecil banget dan sulit tuh dikenali, ketutupan sama bayangan-bayangan. Jadi, apa sih tujuannya ICP Internet Komputer itu menunjukkan demonstrasi AI ini? Tujuannya itu karena mereka nanti ke depannya bakal ada demo-demo lebih lanjut, dan demonstrasi yang berikutnya itu tentang kode source-nya yang ada di GitHub, dan menunjukkan kalau AI itu ada yang lebih canggih-canggih lagi model-modelnya selain dari yang mengenali gambar ini. Dan ada optimisasi AI yang sedang berjalan dan mereka kembangkan, katanya bakal ada lebih cepat nanti di masa depan. Mungkin dalam prediksi mereka itu 1-2 bulan di internet komputer. Secara teknis, Dfinity itu pengen membawa orang untuk belajar secara langsung tentang LLMs, Large Language Model, yang memang canggih dan bisa dilakukan di internet komputer. Dan ini menarik karena artinya ada banyak orang di internet komputer itu yang sangat niat untuk melakukan ini, dan mereka bekerja di balik layar untuk mengejar implementasi AI. Mengejar implementasi AI dari mulai contoh yang klasifikasi gambar, itu kan tadi memakan banyak banget tuh komputasi blok yang ada di blockchain-nya ICP. Dan itu hanya dimungkinkan karena si Dominic Williams bilang di ICP itu ada yang namanya deterministic time slicing. Ya, kita nggak bisa bahas itu lebih lanjut di video ini, tapi intinya itu merupakan kemampuan blockchain yang rumit yang mereka klaim itu
memang sulit dipahami, cuman jago bikin internet komputer tuh canggih untuk bisa menangani permintaan dari AI. Nah, kalau misalkan kalian tertarik nih belajar, kita kan ngomongin soal AI. Tadi di awal saya bilang kenapa ada pemerintah Indonesia, kenapa ada lembaga pendidikan Indonesia. Nah, itu yang akan bakal saya jelaskan sekarang. Bahwa penerapan AI dan blockchain itu bisa kalian pelajari dengan gabung ke program Indonesia On-Chain. Sebelum ke Indonesia On-Chain, kebetulan nih saya bakal jadi salah satu mentor. Hari Rabu ini 2 hari lagi saya bakal record beberapa materi tentang konten seputar fundamental dari teknologi artificial intelligence dan hubungannya sama blockchain dan crypto itu apa. Jadi kalau misalkan kalian juga pengen ngeliat tuh tentang bahasan saya mengenai fundamental itu, kalian bisa ikut partisipasi ke dalam program Indonesia On-Chain. Kalau misalkan kalian lupa, Indonesia On-Chain ini sampai peluncurannya pun dimasukkan ke dalam channel YouTube-nya Divinity. Kita udah bahas di episode yang sebelumnya juga tentang program nasional Indonesia On-Chain. Nah, ini adalah program nasional yang memang didukung pemerintah sama didukung lembaga-lembaga pendidikan. Jadi ada banyak sekali kerjasama sama sekolah dan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, mereka tuh punya banyak hal yang nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, karena ada slide deck yang bakal saya kasih tentang rincian-rincian program yang mereka lakukan, dan juga gimana di akhir nanti cara kalian kalau ada yang tertarik untuk reach out atau tertarik untuk partisipasi, itu bisa ikutan gabung ke Indonesia On-Chain. Karena materi yang bakal saya record itu bakal dijadikan salah satu kursus pembahasannya, dan dari banyaknya pembahasan ada yang kayak blockchain secara umum, ada tadi entrepreneurship, terus ada fundamental AI, itu saya di bagian AI-nya itu ada sedikit nge-cover di sana. Oke, jadi ini ada 2 sisi ya, dari yang blockchain secara umum dan ada sisi yang khusus developer juga. Dan karena saya bukan developer, saya nggak bakal membagikan sisi developer, lebih ke fundamental dari sisi teknologinya. Oke, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari Indonesia On-Chain tuh programnya sebenarnya ini yang video tadi udah saya tunjukin ya. Nah, yang penting tuh di sini visi misi mereka tuh kenapa sih pengen melakukan ini? Karena internet komputer pengen mendukung Indonesia digital 2045. Kemudian yang kedua, mereka pengen mendorong inovasi di Indonesia biar bisa jadi pemimpin global nantinya. Kemudian yang ketiga, mereka pengen mengedukasi anak-anak muda untuk mengenali ekosistem internet komputer dan kalau tertarik untuk bisa terlibat di dalam ekosistemnya langsung. Kemudian yang keempat, mereka kolaborasi langsung dengan pemerintah dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu visi dan misinya. Untuk akademinya, program akademi ini bakal memberikan kursus secara general yang kayak tadi saya bilang, ada topik blockchain, ada topik entrepreneurship, tapi ada juga yang spesifik developer atau para pengembang yang fokus pada penggunaan di ekosistem ICP atau internet komputer. Nah, apakah ini semua cuma teori doang, cuman kayak ya udah diajarin fundamental, diajarin cara jadi developer? Enggak, karena mereka pun itu ada ideathon dan hackathon. Jadi dibantuin dari sisi gimana mereka bisa merumuskan sebuah ide, terus sampai mereka bisa bener-bener hacking untuk dijadikan sebuah implementasi produk menjadi sebuah aplikasi. Dipandu itu untuk menangani isu-isu dunia nyata yang bisa integrasi sama teknologi blockchain, entah itu kesehatan, polusi, manajemen data, struktur pemerintahan, dan lain-lain. Itu yang disebutin di sini sama mereka. Tapi jelas ya, apapun yang kita pengen luncurkan itu bakal dipandu di sana dengan resource yang mereka punya. Nah, untuk database nasional yang mereka miliki itu juga membantu orang-orang yang partisipasi biar punya koneksi. Koneksinya tuh dari para pebisnis, dari para developer, tenaga-tenaga kerja yang lainnya juga. Jadi platform Indonesia On-Chain ini bakal jadi perjalanan yang lengkap, yang bukan cuma diajarin nih teorinya doang, tapi dibantuin dari sisi prakteknya, gimana kita bisa belajar penggunaan di dunia nyata teknologi blockchain dari contoh yang spesifik ICP. Nah, selain networking proyek global, memang mereka juga ada manfaat lain yang bisa didapetin. Dan manfaat-manfaatnya ini ya ada banyak sih. Bisa didapetin dari program mereka, mulai dari insentif keuangan. Kalau misalkan mereka menang dari ideathon, hackathon, ada insentif keuangan, ada grants, misalkan ada proposal yang bisa mereka dapat pendanaan atau funding, dan manfaat-manfaat seperti kayak sertifikat yang bakal diakui. Jadi kalau orang pengen kemudian lanjut lebih dalam ke ekosistem internet komputer, itu bakal diakui sama proyek-proyek yang ada di sana. Nah, dari semua manfaat-manfaat tadi, kita bisa ngelihat roadmap-nya ke depannya, gimana Indonesia On-Chain itu akan diluncurkan. Yang pertama, fase pre-launch sebelum peluncuran, itu kuartal pertama, akan selesai bulan Maret ini, yaitu mereka bakal memfinalisasi platformnya, memastikan biar fungsionalitas sama aksesibilitas user tuh bisa pas tanggal 31 Maret semua dicek lengkap, biar bisa mulai marketing, terus mereka menjangkau lembaga pendidikan yang ditargetkan sebagai partner-partner kolaborasi. Nanti kita bakal lihat di websitenya partner
partner dan kolaborasi mereka sama siapa aja. Kemudian yang kedua, di kuartal kedua itu bakal peluncuran dan ekspansi. Mereka meluncur resmi tanggal 1 April, jadi beberapa hari lagi dengan kelompok murid pertama. Targetnya mereka 10.000 murid pertama. Dan kemudian mereka bakal ekspansi sepanjang kuartal kedua untuk memperluas, biar jumlah perguruan tinggi yang ikut dari yang tadinya 21 bisa sampai ke angka 43. Kemudian di kuartal ketiga akan ada pertumbuhan tengah tahun. Ini menambah-nambah konten kursus dan update sesuai misalkan nanti ada tren-tren baru di pasar, dan menerapkan sistem kalau ada feedback dari user untuk memperbaiki platform experience-nya, UX-nya. Kemudian di akhir tahun kuartal keempat itu mereka bakal scaling, nambah skala mencapai partisipasi dari 500 lembaga pendidikan yang ikut program. Jadi ini yang saya tadi maksud tentang angka 500 lembaga pendidikannya, dan itu bakal melakukan review hasilnya gimana sepanjang tahun ini. Kemudian mereka sambil merencanakan tahun depan kira-kira apa roadmap untuk 2025. Jadi kurang lebih itu untuk Indonesia On-Chain. Dan kalau ada yang tertarik untuk mungkin nggak cuma nonton fundamental AI aja ya yang saya bahas di awal tadi sama yang bakal saya bagikan kontennya nanti, saya bakal record hari Rabu, tapi juga bisa ngelihat semua kursus-kursus yang berikutnya, entah dari sisi blockchain, entrepreneurship, developer, dan use case yang lebih spesifik di internet komputer. Nah kalau ada yang tertarik langsung aja ke websitenya mereka. Websitenya ada di indonesiaonchain.com, dan di website ini kalian bisa langsung lihat tentang yang tadi saya bahas, tentang apa saja manfaatnya tim mereka yang membangun Indonesia On-Chain ini. Kemudian di sini yang saya sebutin tadi, partner-partner universitas. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton ini salah satu bagian dari universitas yang dimunculkan di website indonesiaonchain.com ini, atau mungkin misalkan ada dari kalian yang masih di SMA juga. Untuk partnernya yang mungkin muncul di website ini, silakan langsung aja dicek di indonesiaonchain.com. Untuk pemerintah yang tadi saya bilang, pemerintah Indonesia siapa sih Min yang terlibat di Indonesia On-Chain? Karena ini kan gerakan nasional. Yang terlibat tuh ada Kementerian dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada juga Kominfo, dan ada juga platform untuk 1000 nasional startup digital. Dan Republik Rupiah tentu sebagai salah satunya, makanya kita bahas di video hari ini untuk membantu memperluas awareness orang-orang yang mungkin belum tahu dan tertarik untuk partisipasi. Di dalam website ini kalian bisa mendukung kalau misalkan pengen jadi mentor, atau pengen funding, atau dalam bentuk lain pengen mendukung, atau kalau pengen ikut serta dari update-update email terbaru gimana program ini sudah meluncur secara official dan lain-lain, silakan langsung ke sini aja. Atau kalau pengen reach out lebih lanjut, di bagian paling bawah kalian bisa kirim pesan ke tim mereka. Oke guys, sekian dari kami untuk video hari ini. Gimana menurut pendapat kalian tentang demonstrasi artificial intelligence di internet komputer? Dan menurut kalian apakah ini menjadi salah satu program nasional yang menarik untuk bisa mengembangkan anak-anak muda di Indonesia, mulai dari SMA, mulai dari perguruan tinggi, untuk bisa memahami teknologi blockchain, integrasinya sama AI, dan use case dunia nyata lain yang bisa dimanfaatkan oleh teknologi blockchain, khususnya internet komputer. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa kasih subscribe juga maksud saya. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan video baru, nyalain lonceng belnya biar nggak ketinggalan episode. Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!